Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pada kesempatan ini saya akan mengajak para ikhwan dan akhwat sekalian untuk merenungkan beberapa ayat yang mencela orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Orang berilmu tidak mengamalkannya. Di antaranya ayat yang semua kita hafal, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang orang-orang Engkau berikan, orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan juga bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Siapa orang dimurkai adalah orang-orang apa? Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka punya ilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Mereka punya ilmu. Ilmu yang jelas tentang akan datangnya seorang nabi yang terakhir. Dan mereka tahu betul ciri-cirinya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina atainahumul kitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi yang kami berikan kitab Taurat kepada mereka, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Itu ilmu mereka sangat jelas. Sampai Allah gambarkan seperti mengenal anak-anak mereka. Kalau kita punya anak, kita kenal betul tentang sifat anak kita, ciri-cirinya, ciri fisiknya, ciri akhlaknya, mainnya di mana, temannya siapa saja. Itu kan anak kita kan gitu kan. Kalau kita kenal betul, kita tahu fisiknya, akhlaknya, mainnya sama siapa saja, di mana mainnya. Kira-kira demikian. Orang Yahudi tahu tentang Nabi SAW, fisiknya mereka tahu, tanda kenabian mereka tahu, akhlaknya mereka tahu. Mereka tahu Nabi akan berhijrah di tempat yang penuh dengan korma, makanya mereka berkumpul di kota Madinah atau di Khaybar, yang itu di Hijaz yang penuh dengan korma, karena mereka tahu tempat hijrahnya Nabi SAW, dan mereka tahu sifat-sifat teman-temannya, karena Allah memuji para sahabat dalam Injil dan Taurat. Ya. Mereka tahu, tapi begitu datang Nabi tersebut yang bukan dari suku mereka, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala mereka telah datang kepada mereka yang mereka telah kenal, itu sang Nabi Muhammad SAW, kafaru bih, maka mereka kufur kepada Nabi tersebut. Ini contoh mereka tidak mengamalkan apa ilmu telah mereka ketahui. Contohnya mereka menyembunyikan ayat-ayat seperti mereka menyembunyikan ayat rajam. Mereka tahu dalam Taurat ada ayat rajam, tapi mereka tidak menerapkan. Mereka berilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Mereka disifati oleh Allah al-maghdub alaihim, yaitu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah mencela mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah, "Mathalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Ya. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat kemudian mereka tidak mengerjakannya seperti perumpamaan himar yang memikul buku-buku. Ada himar, dongki, ditaruh buku-buku di atasnya, semua ilmu di atas pundaknya. Namun dia tidak bisa mengambil faedah daripada ilmu tersebut. Kenapa? Dia tidak mengamalkannya. Buku-buku yang dipikul oleh himar tersebut hanya memberatkannya, dia tidak. Semakin banyak buku semakin memberatkannya. Demikian juga orang yang belajar menambah wawasan, nambah wawasan. Namun ternyata tidak diamalkan, hanya semakin memberatkannya. Akan menjadi hujah untuk menyerangnya pada hari kiamat kelak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu adalah hujjah untuk membelamu atau akan menjadi bumerang bagimu. Untuk menjadi bumerang bagimu. Itu jika kau tidak amalkan, maka Al-Quran akan menjadi bumerang bagimu. Ya. Bukankah di antara yang diadab dalam kubur, yaitu Rasulullah SAW sebutkan seorang yang belajar Al-Quran, namun malam hari dia tidur darinya dan siang hari dia tidak mengamalkannya.